Sinyalnya masih kurang. Iya. Iya itu, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai kerangka kurikulum sekolah penggerak dan sekolah pusat keunggulan. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai materi kerangka kurikulum sekolah penggerak dan sekolah menengah kejuruan pusat keunggulan. Namun sebelum dimulai presentasi ini, untuk memperlancarnya acara, semoga berjalan lancar, maka langkah baiknya kita terlebih dahulu untuk berdoa. Bapak Ibu, dipersilakan untuk berdoa. Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke materi. Ya, di sini kerangka kurikulum sekolah penggerak dan SMK pusat keunggulan. Apa itu kerangka dasar dari SMK? Kerangka kurikulum kerangka dasar dari sekolah pusat keunggulan dapat dilihat bahwa yang mendasari kerangka dasar adalah yang pertama ada peningkatan kualitas pendidikan yang membutuhkan penyesuaian kurikulum dan pembelajaran, maka perlu dilakukan penyesuaian pengorganisasian di sekolah penggerak dan SMK pusat keunggulan. Kurikulum ini bersifat dinamis dan harus dikembangkan dengan melihat atau mengevaluasi dari kurikulum-kurikulum sebelumnya. Kemudian, salah satu pengorganisasian pembaharuan adalah dengan membagi kewenangan pemerintah pusat dan satuan pendidikan dalam hal pengelolaan pembelajaran. Artinya, Bapak Ibu, kurikulum sebelumnya yang dari kurikulum K13 dengan
dengan kurikulum SMK Pusat Keunggulan, artinya mengevaluasi kurikulum sebelumnya, meneruskan kurikulum sebelumnya yang sudah bagus, kemudian dilanjutkan dengan kurikulum dari SMK PK ini. Selanjutnya, untuk kewenangan dalam kerangka kurikulum SMK Pusat Keunggulan mengenai kewenangan pusat dan satuan pendidikan ini sudah ditentukan oleh pemerintah. Di antaranya adalah kewenangan pusat dalam hal struktur kurikulum, kemudian profil pelajar Pancasila, capaian pembelajaran, dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Untuk keempat item ini sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi untuk satuan pendidikan dari apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian yang dalam hal satuan pendidikan yang mempunyai kewenangan adalah mengenai visi, misi, dan tujuan sekolah. Kemudian kebijakan sekolah terkait kurikulum, pembelajaran, dan asesmen, dan mengembangkan kurikulum operasional satuan pendidikan. Jadi Bapak Ibu, ada 4 hal yang harus kita ketahui mengenai kewenangan pusat, di antaranya tadi yang sudah diperlihatkan dalam presentasi. Ada struktur kurikulum, kemudian profil pelajar Pancasila, kemudian ada capaian pembelajaran dan prinsip pembelajaran asesmen. Selain itu dapat dikembangkan oleh satuan pendidikan mengenai visi, misi, dan kebijakan sekolah lainnya. Kemudian mengenai profil pelajar Pancasila adalah kerangka kurikulum yang kedua dari SMK Pusat Keunggulan dan Sekolah Penggerak. Apa itu sebenarnya profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan para pemangku kepentingan. Kompetensi yang diharapkan artinya bahwa setiap peserta didik setelah lulus dari SMK mempunyai karakter pribadi yang kategori baik. Karena dari kurikulum ini yang diharapkan adalah yang pertama adalah sikap atau karakternya baik, kemudian kompetensi. Jadi bukan pada hasil akhirnya, artinya bukan hanya nilai saja yang dilihat, tetapi yang pertama dilihat adalah karakter dari peserta didik. Artinya, nilai profil pelajar Pancasila melekat setelah sampai anak tersebut lulus dari sekolah. Kemudian yang berikutnya, profil pelajar Pancasila tersebut terdiri dari 6 dimensi. Yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Semua ini harus mencakup dalam karakter pembelajaran di sekolah untuk semua mata pelajaran. Artinya, semuanya profil pelajar Pancasila ini harus tertuang dalam semua mata pelajaran dan bersinergi dari semua mata pelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Untuk selanjutnya dari kegunaan profil Pancasila, rumusan profil pelajar Pancasila dibuat dengan tujuan sebagai kompas bagi pendidik dan pelajar Indonesia. Segala pembelajaran, program, dan kegiatan di satuan pendidikan bertujuan akhir ke profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila ini adalah sebagai parameter untuk terlaksananya pembelajaran dan hasil akhir dari pembelajaran di sekolah pusat keunggulan ini. Kemudian Bapak Ibu, untuk penerapan profil pelajar Pancasila, untuk profil pelajar Pancasila ini harus dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap individu melalui budaya sekolah, intrakurikuler, proyek, dan ekstrakurikuler. Untuk budaya sekolah ini, contohnya adalah misalnya dalam suatu sekolah membudayakan kegiatan keagamaan, diantaranya misalnya sholat berjamaah, kemudian menciptakan lingkungan yang kondusif dengan menciptakan budaya senyum, salam, dan sapa. Kemudian ada intrakurikuler, dalam setiap mata pelajaran ini harus mencakup ke 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila, yaitu ada beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Kemudian ada proyek. Dalam kerangka kurikulum ini, yang membedakan sekolah PK dan kurikulum sebelumnya adalah di sini adalah penerapan proyek. Jadi dalam pembelajaran ini terbagi menjadi 2, antara pertemuan di kelas dan pembuatan proyek yang berorientasi hasil dari sebuah pembelajaran. Kemudian dalam kurikulum ini juga tercantum langsung mengenai ekstrakurikuler. Jadi ekstrakurikuler di sini langsung mencakup dalam suatu mata pelajaran, bukan dari sebuah kegiatan di luar mata pelajaran. Dapat dilanjutkan Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, siapa saja yang harus terlibat dalam proyek penguatan penerapan profil pelajar Pancasila? Yang pertama di sini adalah guru. Dalam kurikulum ini, guru mengenai beban kerjanya ini tidak berkurang, tetapi hanya pengalokasiannya mengenai penerapannya di kurikulum ini. Kemudian ada pengelolaan waktu dan kegiatan. Ini termasuk di dalamnya ada evaluasi di dalamnya mengenai diagnosis dan sebagainya. Kemudian ada Kemendikbud sebagai acuan utama mengenai terjalannya dari kurikulum ini. Kemudian pemerintah daerah dan satuan pendidikan yang terlibat dalam operasionalnya di sekolah.
Selanjutnya, mengenai struktur kurikulum. Struktur kurikulum pembelajaran di Sekolah Penggerak dan SMK Pusat Keunggulan adalah meneruskan proses peningkatan kualitas pembelajaran yang telah diinisiasi kurikulum sebelumnya, yaitu berbasis kompetensi, pembelajaran yang fleksibel, karakter Pancasila. Bapak Ibu, bisa mendengar suara saya? Bisa, Bu. Bisa. Bisa, Bu. Baik, saya lanjutkan untuk mengenai struktur kurikulum. Struktur kurikulum ini artinya meneruskan kurikulum-kurikulum yang sebelumnya yang telah dilaksanakan dengan baik, kemudian dilengkapi dengan profil pelajar Pancasila yang di dalamnya adalah saling keterkaitan antara satu dimensi dengan dimensi berikutnya. Kemudian di sini mengenai kerangka kurikulum yang keempat ada prinsip pembelajaran dan asesmen. Prinsip pembelajaran kurikulum SMKPK untuk mencapai profil pelajar Pancasila perlu terwujud pembelajaran yang pertama, dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai kebutuhan pelajar, serta mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Yang kedua, dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Artinya, setiap pembelajaran ini harus berkesinambungan, berkorelasi, kemudian harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila, di mana akhir pembelajaran ini diharapkan sesuai dengan kompetensinya dan karakter dari setiap peserta didik ini bernilai baik. Kemudian mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik. Relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks kehidupan dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Artinya, dalam kurikulum ini semua pihak berkorelasi, kemudian mempunyai sumbangsi antara peserta didik itu sendiri, tenaga pendidik atau guru di sekolah, kemudian para pemangku kepentingan, diantaranya ada IDUKA, kemudian dan pihak-pihak lainnya seperti pemerintah dan sebagainya. Kemudian berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Iya, Bapak Ibu. Saya lanjutkan materinya ya, Bapak Ibu. Iya, Bu. Di sini ada prinsip asesmen. Prinsip asesmen untuk mencapai profil pelajar Pancasila perlu terwujudnya asesmen yang pertama. Ini ada 5.
harus terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Kemudian perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya. Kemudian sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Kemudian yang kelima, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif. Selanjutnya, Nasi, Bu. cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Jelas, Bu. Bu Gustini, ada yang mau dipertanyakan? Jelas. Ya, sepertinya cukup jelas untuk materi ini. Presentasi dari saya akhiri. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.